Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Ramadan yang ke-6 ya. Ya, kalau saya tidak salah hitung, hari ini adalah Ramadan yang ke-6. Berarti kita telah berada di hari ke-6 di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan 6 hari, 5 hari yang berlalu yang telah kita lewati, semoga itu menjadi berkah bagi kita, menjadi rahmat bagi kita, sehingga menguatkan iman kita, amal kita untuk 25 hari ke depannya di dalam Ramadan ini. Dan ini semua merupakan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Ridho merupakan segala sesuatu yang Allah tentukan kepada kita, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan kita berpuasa Ramadan merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Maka mudah-mudahan ridha Allah ini selalu menaungi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mencontohkan kita bagaimana sebenarnya seseorang itu berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa namun masuk dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Jangan sampai kita berpuasa namun kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sedangkan pahalanya menguap karena kita tidak mengetahui mana hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Nah, mudah-mudahan beliau sallallahu alaihi wasallam bersedia memberikan syafaatnya kepada kita nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta ataupun benda dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keselamatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 tahun lamanya bernegosiasi. 1 tahun lamanya Pak Jody, Pak Ade menghubungi saya untuk mengisi kajian ini. Namun qadar Allah sampai setahun itu tidak bisa, jadwal kami telah penuh. Namun akhirnya kemarin Pak Jody menyampaikan hari Ahad insya Allah bisa Ustadz. Kalau Ahad saya pun juga bisa insya Allah. Namun tidak juga setiap pekan, karena sudah ada juga jadwal di luar di hari Ahad. Jadi insya Allah jikalau jamaah minta untuk kami berbagi ilmu di sini, insya Allah kami menyiapkan waktu, namun di waktu-waktu yang masih kosong. Jadi alhamdulillah setelah setahun diminta, alhamdulillah kami kembali duduk di sini untuk berbagi tentang ilmu yang sangat jarang didengarkan, sangat jarang dibahas, dan sangat jarang sekali orang yang paham akan ilmu ini. Apa itu? Kita akan belajar tentang materi ilmu faraid atau ilmu mawaris. Kita bisa saya tidak akan tanya di sini ya.
Akan tetapi saya kebetulan alumni dari Libya, kemudian teman-teman saya banyak juga dari Timur Tengah. Itu saya bertanya sama teman saya sendiri tentang masalah faraid, itu tidak banyak yang bisa menjawab. Tidak banyak yang bisa menjawab. Dan waktu saya lagi kuliah di Libya pun juga begitu. Satu kelas kami itu berjumlah sekitar 70 orang mahasiswa. Ketika sudah memasuki ujian masalah faraid, mata kuliah faraid, itu hanya ada 10% yang memang mampu dan memahami dengan jelas ilmu faraid. Yang 60-nya bagaimana, Ustadz? Yang 60-nya ya mereka hanya memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan kuliahnya. Karena memang kalau dibahas dari awal sampai dengan ujungnya, ilmu faraid itu sangatlah komplit. Mulai dari teori, dalam teori ada khilafiyahnya, dalam khilafiyahnya ada hitung-hitungan. Kemudian dalam hitung-hitungan ada pula gharibnya. Kalau yang baca Al-Quran, mungkin Pak Budi ya baca Al-Quran, yang lainnya juga yang saya tahu Pak ya. Itu dalam Al-Quran itu ada gharib, ya enggak Pak? Ada namanya sifar mustadir, ada namanya sifar mustatil, ada namanya ismam, ada namanya imalah, ada namanya naqal, ada namanya naumikayah, ada namanya sakta, dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran itu gharibnya mudah Pak. Yang namanya gharib emang dikit doang di Al-Quran dan bendanya jelas. Sakta ada di ayat A, B, C. Ismam ada di ayat 1. Imalah ada di ayat ini. Begitu saja. Sedangkan kalau faraid itu gharibnya itu disesuaikan dengan kondisi keadaan. Kondisi dan keadaan. Oleh karena itu yang menguasai ilmu ini sampai hari ini yang kami temukan itu tidak banyak. Oleh karena itu alhamdulillah beruntunglah kita jika kita bisa bersama-sama di sini belajar faraid dan bisa kita pula mengistiqamahkannya. Untuk pertemuan kedepannya kami menyarankan kepada semua jemaah untuk membawa catatan, baik itu melalui handphone ataupun tertulis pakai notebook, itu terserah. Intinya ada catatan. Kenapa Pak? Ini ilmu akan berkesinambungan. Jadi kalau sekali saja kita tidak hadir, nanti bisa langsung error itu pemahamannya ya. Sekali aja nggak hadir bisa error sama pemahamannya ya. Oke, taib. Yang akan kita pelajari di hari ini tentu muqaddimahnya, bukan langsung isinya. Ma hiya ahammiyatu ta'limil faraid? Apa itu pentingnya mempelajari faraid? Apa hal-hal yang membuat belajar faraid ini menjadi sangatlah penting bagi kita sebagai seorang muslim? Yang pertama, al-awwalu hiya faridatu talabil ilmi. Yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 220. Ini makna hadis ini adalah menuntut ilmu itu Allah telah wajibkan bagi setiap orang yang beragama Islam laki-laki dan orang yang beragama Islam perempuan. Maksudnya di sini ilmu apa? Yaitu ilmu agama. Ilmu yang di saat kecil kita pelajari dan kemudian bisa kita amalkan hingga kita dewasa, hingga kita tua, dan menjadi warisan bagi kita hingga kita wafat nanti. Betul nggak Pak? Ilmu agama. Betul tidak? Saya belajar ilmu agama dari kecil dan sampai hari ini ilmu itu dipakai. Dan mungkin begitu pula dengan semua bapak-bapak yang belajar ilmu agama. Akan tetapi yang dulu yang bukan belajar ilmu agama, MTK kah atau yang lain sebagainya, itu dipakai sesuai dengan jurusan Pak. Ya, kalau masih jurusannya MTK sampai sekarang ya masih dipakai. Tapi kalau tidak ya nggak dipakai. Dan itu hanya dipakai dalam sebagian kehidupan. Sedangkan ilmu agama dipakai dalam setiap
lini kehidupan kita. Dulu kita belajar membaca Al-Quran, maka hari ini kita masih ada bersama dengan Al-Quran. Salat pakai membaca Al-Quran, Al-Fatihah dari Al-Quran. Surat pendek Al-Quran dipakai. Dulu kita belajar salat, hari ini kita masih salat. Kalau kita tidak salat, bahaya. Ya Pak ya. Salat pagi, salat subuh, siang, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Belum lagi salat sunnah yang lainnya. Maka yang disebutkan dalam hadis ini adalah ilmu agama. Maka hukumnya fardu, Pak. Fardu yang mana kita ketahui adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya akan Allah Subhanahu wa taala berikan ia pahala. Dan orang yang meninggalkannya akan Allah beri dia iqab atau balasan atau dosa. Jadi kalau orang sesuatu yang telah wajib, jangan coba-coba kita tinggalkan. Maka hari ini kaum muslimin, jikalau kita hari ini ada yang belum bisa ngaji, belum tahu salat, belum tahu zakat, belum paham haji, belum paham faraid, belum paham ilmu agama yang lainnya, maka segeralah untuk menuntut ilmu. Ustaz, saya dah tua Ustaz. Apakah masih bisa menuntut ilmu? Masih. Yang Allah sebutkan di sini apa? Yang Rasulullah sampai sini apa? Talabul ilmi. Menuntut ilmunya itu yang wajib. Hasilnya terserah. Kalau saya dah tua Ustaz, nanti saya nggak paham-paham. Ya nggak apa-apa. Yang penting antum usaha. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah niat dan amal kita, niat dan perjuangan kita. Ingat kaum muslimin, di akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa taala nanti menanyakan kita tentang salat kita, tentang puasa kita, maka ditanya umpamanya, "Hai Zul, antum kenapa salatnya enggak benar ini?" Habis saya jawab, "Enggak tahu ilmunya ya Allah." "Oh, kamu hidup di dunia?" "Iya hidup." "Ada enggak ustaz waktu kamu hidup?" "Ada." "Ada enggak ilmu-ilmu syar'i yang tersebar?" "Ada." "Ada enggak kitab-kitab ulama tentang salat?" "Banyak." "Lalu kamu untuk ilmu enggak?" "Enggak." Kena gitu. Jangan meremehkan kebodohan atau kekurangan ilmu kita tentang agama. Sekarang di mana-mana majelis ilmu banyak, lalu kita masih awam tentang agama. Itu adalah suatu musibah kaum muslimin. Suatu musibah. Pada siapa? Pada diri kita, pada keluarga kita, dan kepada anak keturunan kita. Oleh karena itu, barang siapa yang hari ini masih bodoh tentang ilmu agama, belum paham tentang ilmu agama, ayo nuntut ilmu. Hukumnya wajib. Enggak nuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakimi kita nanti. Dan ingat, hukumnya Allah bukan seperti hukum di dunia yang bisa diputar balikkan. Akan tetapi hukum Allah itu adalah hukum yang adil. Kalau kita memang di dunia tidak ada berusaha untuk menuntut ilmu dan tidak ada perhatian untuk ilmu agama, ya Allah tahu itu. Maka itu akan menjadi bagian daripada penyesalan kita nanti. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu kami menghimbau semua kaum muslimin agar kita mensegerakan diri kita untuk mendalami ilmu agama selama masih ada nyawa di tubuh kita, ya, sampai dengan akhir hayat kita. Itu yang pertama, itu alasan pertama, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala akan hukum waris. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus masalah waris di dalam Al-Qur'an. Mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14 surat An-Nisa. Kemudian dalam ayat 176 Allah membahas masalah faraid secara mendetil.
Bapak Ibu, nggak ada Ibu ya, Bapak aja ya. Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita tanya masalah sholat, ada nggak secara detail sholat dalam Al-Quran? Tidak ada. Kalau masalah zakat, tidak ada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mencukupkan penjelasannya melalui Rasulullah dan malaikat Jibril. Jibril mengajari Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan. Akan tetapi untuk masalah faraid, Allah tidak wakilkan untuk penjelasan ilmu dasarnya kepada Rasulullah. Artinya apa? Di sini jikalau diwakilkan nanti bisa banyak yang menolak akan ilmu faraid ini. Yang benar saja yang dibawa oleh Rasulullah, masalah akidah dan segala macamnya, itu masih banyak ditolak oleh kaum-kaum kafir Quraisy, oleh kaum-kaum Yahudi yang hidup di zaman itu. Ya. Dan mungkin hari ini juga masih banyak orang-orang yang tidak menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala mengkaji faraid secara mendetail dalam Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya enggak ada lagi yang ya itu kan hadis, bisa jadi hadis dhaif. Ya enggak, Pak? Yang tahu Ustaz ya, Ustaz Sanusi. Oh, itu hadis dhaif itu enggak benar. Tapi kalau Al-Qur'an memang ada dhaif. Hah? Ada Al-Qur'an dhaif? Enggak ada, Pak. Maka yang membahas faraid secara mendetail itu yang mengawalinya adalah Al-Qur'an. Dan di situ Allah sebutkan, kalau dia begini, ada anaknya segini dapatnya, kalau tidak ada anaknya segini dapatnya. Kalau istrinya segini, kalau istrinya meninggal, kemudian suaminya punya dan ada anaknya segini. Kalau nggak ada segini, detail, Pak. Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mencari-cari hukum faraid di luar Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' para ulama. Tidak ada. Kami sendiri memahami dan mempelajari ilmu faraid. Sampai hari ini kami hanya melihat perdebatan yang cukup besar dalam faraid itu hanya dalam masalah gharibnya. Hanya dalam masalah gharib. Gharib itu kalau dalam bahasa kitanya hal-hal yang cukup rumit, ya. Makanya ilmu dasarnya hal-hal yang cukup rumit. Emang ada ustaz yang rumit? Ada. Dalam ilmu faraid ada yang rumit. Saya contohin satu aja ya Pak ya, biar nanti kita iya ya penting banget itu. Umpamanya ya Pak ya, meninggal seseorang istri dan mereka qadar Allah nggak punya anak, ya nggak punya anak satu orang pun, mandul. Kemudian ketika istri meninggal karena tidak ada anak, maka ahli warisnya suami. Dan istri ini memiliki saudara perempuan dua. Dalam Islam, suami sendiri dapat setengah jika tidak ada anak. Kemudian saudara perempuan dua orang mendapatkan 2/3. Coba Pak hitung. Itu hartanya kurang apa lebih, Pak? Lebih. Hartanya kurang. Ya, karena satu pembagi dibagi setengah sama 2/3. Berarti hartanya kurang. Hartanya kurang. Ini bagaimana solusinya? Ada solusi daripada ulama. Ulama siapa? Ulama sahabat, Pak. Ulama sahabat. Siapa ulama sahabat dalam faraid? Siapa? Zaid bin Thabit. Nah, beliau berpendapat ini ada ilmunya. Maka lahir ilmu baru karena ada masalah ini. Namanya apa? Aul. Al-aulu, dinaikkan asal masalah daripada pembahasan faraid tersebut, daripada perhitungan masalah tersebut. Dinaikkan asal masalahnya sehingga yang dapat 2/3 tetap mendapat lebih banyak dibanding yang dapat setengah, walaupun tidak pas lagi 2/3. Begitu Pak ya. Karena nggak mungkin kan, hartanya kurang Pak, habis itu tambahin harta sama ahli waris, ya bukan warisan lagi namanya. Ya. Ada ilmunya, itu contoh doang, itu satu. Dan banyak Pak, ilmu gharib dalam faraid ini banyak sekali. Ya banyak sekali, dan itu kalau yang nggak fokus langsung pusing. Kalau ibarat laptop itu Core i7 Pak ya, itu masih pusing Pak jikalau nggak fokus dia. Ya ngehang langsung tuh. Kalau laptopnya diam aja Pak,
kok lehernya hitam aja ya. Nah itu tuh. Karena ketemu yang gharib tapi nggak fokus. Ya. Nah, sampai ke masalah apa tadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala langsung yang membahas secara detail masalah faraid tersebut. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai mencoba-coba pula nanti setelah hari ini ya. Nanti kalau warisan ada yang meninggal, ya udahlah bagi sama rata aja biar damai. Dasarnya dari mana? Saya nggak nemukan Al-Quran satupun, bahkan dalam hadis satupun tentang faraid yang membahas tentang yusawi itu sama-sama rata Pak ya. Yusawi baina warasah. Itu nggak ada. Ada tetap bagiannya masing-masing. Yang cowok 2 bagian, yang cewek 1 bagian. Yang bapak sekian, yang ibu sekian. Ada. Nggak ada yang sama-sama ya. Dan tapi yang terjadi hari ini sama-sama, sama rata aja. Hati-hati Pak. Saya akan bahas ya Pak Ustadz ya. Suka sama suka ya. Nanti ya betul Ustadz. Pertanyaan saya itu Ustadz. Kan kita udah sama suka Ustadz, sama-sama redo. Saya mau tanya sama antum. Sebelum saya jawab pertanyaan masalah faraid yang suka sama suka, saya tanya sama antum dulu. Sama semua hadirin pasti akan sepakat dengan jawaban saya. Si A namanya umpama saja ya, namanya Bejo umpamanya. Si B namanya Bunga. Umpama ya Pak ya, maaf kalau ada yang sama namanya. Mereka jatuh cinta. Suka sama suka Pak. Kemudian mohon maaf, mereka berhubungan badan alias berzina. Saya tanya Pak, berdosa apa pahala Pak? Suka sama suka. Suka sama suka. Tadi namanya Bejo sama Bunga sama-sama suka. Kemudian mereka melakukan hubungan badan atau maaf berzina. Berpahala berdosa Pak? Jawab Pak. Berdosa Pak ya? Jelas dosanya kan? Karena itu berzina judulnya. Kalau antum mau berpahala ya nikah dulu, betul Ustaz ya? Masya Allah. Kalau mau Ustaz mah jelas Pak ya, nikah dulu kata beliau. Nah begitu juga masalah faraid. Kalau kita udah suka sama suka tapi melanggar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka sama dengan yang barusan Pak. Ya, begitu analoginya. Maka kita menabrak hukum Allah. Tadi kan nikah juga berzina juga begitu kan? Dia menabrak hukum Allah. Allah suruh nikah, dia malah tabrak pakai kerjaan yang tidak Allah bolehkan, yaitu berzina. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Perhatian penting Allah SWT dalam masalah faraid yang membuat kita mesti belajar faraid. Yang ketiga, al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan merasakan namanya kematian. Kalau habis meninggal gimana Pak? Kalau hartanya, saya tanya hartanya ya. Hartanya akan ditinggalkan. Dan itu semua orang pasti mati, insya Allah. Maka kalau harta ditinggalkan diapain? Tentu diwariskan. Nah, kalau kita nggak ada ilmu faraidnya, nggak paham ilmu faraidnya, yang mau meninggal nggak paham ilmu faraidnya, nggak pernah mengajarkan kepada ahli warisnya, dan ahli warisnya pun tak paham ilmu faraid, nanti baginya gimana? Yang ngaco, baginya sembarangan saja. Yang tadi haknya si A sekian berkurang menjadi pindah ke si B. Yang tadi si haknya si B sekian bertambah karena ngambil punya si A. Pertanyaan saya, hal-hal seperti itu tuh halal atau tidak? Nah itu Pak, hak ya, hak orang lain kita makan tanpa akad yang jelas sesuai dengan syariat Islam, maka itu adalah masuk ke pintu haram. Nah, hati-hati Pak ya. Jadi kematian itu pasti, dan harta yang kita miliki akan terwarisi, akan diwarisi. Oleh karena itu, siapkan ilmunya sebelum kita meninggal dunia. Siapkan ilmu buat kita, siapkan ilmu buat ahli waris kita, agar nanti jangan sampai harta yang kita tinggalkan menjadi problematika dalam kehidupan mereka, baik dalam makanan mereka, baik dalam silaturahim mereka. Karena masalah warisan ini nggak cuma satu Pak ya, nggak cuma bagi harta doang, tapi masalah
berselisih keluarga itu sering terjadi gara-gara warisan. Nah, ada ilmunya. Kalau sudah ada ilmunya, ini Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini buat kamu, Dek. Kamu cuma setengah, Dek. Ini Al-Qur'an yang bilang ya. Dia mau bilang apa? Enggak, saya enggak mau. Kita kan orang Islam, beriman pada Allah dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Lalu kalau nolak, apanya mau ditolak? Ya kan? Kenapa kita menolak? Al-Qur'an bilang. Nah, gimana dong? Tapi kalau kita tidak punya dasar, kamu setengah ya, saya 2/3. Dasar apa? Nggak ada dasarnya, kita sama-sama nggak paham ilmu proyek gitu kan? Bisa berantem ini. Oh nggak bisa, abang mentang-mentang abang nih maunya banyak-banyak aja. Saya adik mentang-mentang adik dapat kecil dikit. Bisa selisih keluarga. Di daerah saya ada tuh yang, mohon maaf nih, penggal kepala, saudaranya dipenggal kepalanya gara-gara nggak setuju dengan pembagian warisan tersebut. Karena nggak punya dasar, mereka membagi tapi nggak ada dasar, sehingga yang satu merasa terzolimi. Tapi kalau sudah ada dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, ijma ulama, para salaf, maka akan membuat orang tunduk, walaupun mungkin awalnya nggak setuju, tapi tunduk jadinya karena ada dasarnya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, yang tadi saya sampaikan, menghindari untuk memakan harta yang haram dan menikmati harta yang halal. Harta yang haram itu terbagi dua, Pak ya. Terbagi dua. Halal bizatihi, halal kasbihi. Ya, halal zatnya. Begitu pula yang haram, haram zatnya. Seperti kalau yang halal zatnya itu ya kayak nasi, ikan, semua dan yang sehari kita makan. Kalau yang halal, yang haram zatnya seperti ya maaf babi, khamar dan lain sebagainya. Itu haram zatnya atau halal zatnya. Sedangkan yang halal cara mendapatkannya kasbi, dan yang haram cara mendapatkannya ya contohnya kalau yang halal ya kerja dagang, kerja kantor, jadi guru, dokter, insyaallah halal. Tapi yang haram ya harta riba, penipuan, pencurian, perampokan, dan diantaranya adalah harta warisan yang salah bagi. Yang salah bagi. Kalau yang betul baginya halal, yang salah baginya, yang salahnya itu ya yang salahnya doang, Pak ya, haram. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Batil itu artinya apa, Pak? Enggak benar. Ya, enggak benar. Hati-hati. Banyak loh, Pak. Yang banyak haram sekarang itu kan yang cara mendapatkannya, Pak. Riba contohnya. Riba kayaknya benar nih. Wah, kamu kan nabung, kamu kan ngasih utang ke bank, bank ngasih kamu untung dong. Kan gitu secara istilah ekonominya. Nah, tapi itu riba, haram. Ya. Allah sudah sebutkan kan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ma huwa riba? Az-ziyadah. Kullu qardin jar manfaatan bahwa riba. Jelas. Gitu pula dengan masalah faraid. Segala sesuatu yang antum ambil yang bukan hak antum yaitu batil. Kalau batil, Allah bilang apa? La ta'kul. Jangan makan. Jangan nikmati, tidak boleh, balikin. Kalau itu batil. Ya. Hari ini Ustaz, saya kemarin nyuri Ustaz. Bagaimana tabatnya Ustaz? Antum tabat pada Allah, balikin harta yang antum curi. Jadi kalau orang yang terlanjur Ustaz, warisannya salah bagi, antum tabat pada Allah, antum datangi abang antum lagi, saudara antum, bang, dulu saya salah hitung bang, saya kelebihan ini hartanya bang, balikin. Kalau antum nikmati saja, maka kullu lahmin nabata minal haram bahwa finnar. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram di neraka, Pak. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Makanya hari ini kenapa kita lihat kok banyak ya anak-anak kita tuh susah belajar agama, susah jadi anak yang soleh. Kenapa? Mungkin diantaranya itu, Pak. Mungkin ya, saya nggak bilang pasti ya, mungkin diantaranya kita dapat warisan dari orang tua kita dengan cara yang belum betul hitungannya, sehingga ada yang syubhat masuk dalam
nasi yang kita belikan buat anak kita, lauk pauknya, pakaiannya, rumahnya, pendidikannya, ya, oleh-olehnya, jajanannya, mainan-mainannya, ada yang belum murni halal, ya. Ustaz, saya nggak nyuri, Ustaz, saya nggak rampok. Iya, tapi yang itu tuh rampok diam-diam gitu. Rampok diam-diam dengan cara, dengan dalil suka sama suka, love and love gitu ya. Like and like gitu ya. Nah, itu Pak ya, hati-hati. Ini masalah harta ini ya Pak ya, dua ditanya, nanti di akhirat ditanya dua kan. Dari mana kita dapatnya dan kemana kita belanjakan. Dari mana asalnya? Dari warisan ya Allah. Oh iya. Ini dari warisan siapa? Warisan ibu saya ya Allah. Kamu dapat berapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Tapi dapat berapa aslinya? Dapat setengah ya Allah. Kamu laki-laki perempuan? Saya perempuan. Berapa saudara? Bertiga. Berarti nggak dapat setengah kamu dapatnya. Masalah. Salah hitung. Kalau udah di akhirat gimana mau negosiasi? Kalau di dunia masih bisa negosiasi, balikin lagi. Di akhirat mau balikin apa? Ya. Sudah di mahkamah Allah, tinggal di depan ada hisab, ada mizan, ada sirat. Kemudian ya, maaf, ada nar. Terakhirnya ada jisrul kisos, jembatan kisos. Nah, disitulah nanti biasanya orang-orang soleh pada Allah, namun nggak soleh pada manusia, di jisrul kisos ini kehabisan amalnya. Kenapa Pak? Karena semua bensin amal solehnya itu harus disumbangkan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi di dunia ini. Jadi ada orang soleh banget, tapi sama tetangga nyolong tanahnya sejengkal. Nah, itu hitung Pak, sejengkal dicolong tanah temannya, tetangganya. Apalagi jadi ketua RT nilep ya? Apa? Korupsi kecil-kecilan ya. Nilep uang bansos atau apa? Kena Pak, di dunia mah santai-santai aja. Pak RT-nya soleh nampaknya, sampai meninggal dunia soleh, bisa 10 periode Pak RT-nya. Akan tapi di akhirat nggak ada periode Pak. Itu dihitung Pak, jisrul kisos. Berapa orang yang antum ambil hartanya, nanti di situ antum terpaksa berimpak amal soleh. Karena di akhirat nggak ada duit lagi kan? Ya Allah, saya balik aja duitnya ya Allah yang kemarin saya pernah tilep gitu. Dah, ini akhirat abang. Akhirat tidak ada duit-duit. Yang ada cuma dua, amal soleh antum sama dosa antum. Amal soleh antum kalau nggak cukup buat ngebayar, ya sudah, dosa dia yang antum ambil. Yang tadi udah pintu surga ada depan mata, mundur Pak, masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati dalam masalah muamalah ini. Hati-hati banget, ya Pak ya. Hati-hati banget. Jangan sampai kita orang yang soleh kepada Allah, namun nggak soleh kepada sesama. Dua-duanya Pak, soleh pada Allah, soleh kepada sesama, ya. Itu yang keempat. Yang terakhir, apa yang membuat kita penting belajar ilmu faraid adalah semakin sedikit sekali ya, bukan semakin sedikit sekali orang yang paham akan ilmu faraid. Bahkan dalam level-level ustadz pun juga nggak semuanya paham ilmu faraid. Abang kelas saya di Libya, tinggal di Ciputat. Seseorang ustadz yang tokoh juga bertanya pada dia tentang masalah faraid. Karena dia ahli ilmu ya Pak. Orang ahli ilmu itu tuh nggak belagak pinter Pak ya. Kalau dia nggak tahu juga ngomongnya gitu. Maka dia bilang apa kepada tokoh tersebut? Maaf ustadz, saya kalau untuk faraid ustadz saya nggak paham. Ustadz tanya sama yang paham saja. Akhirnya itu tokoh di Tangerang Selatan sama tokoh di Tangerang. Beliau datang ke saya dan sekarang belajar sama saya. Ustadz tersebut. Artinya apa? Ya itu level ustadz ya. Level ustadz alumni Libya sama dengan saya juga. Namun karena beliau nggak fokus di masalah faraid, ya memang dia mengakui saya nggak paham. Mungkin kalau seandainya secara ilmu yang sangat dasar itu lelaki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu saya semua orang tahu. Cuma kalau udah masuk ke permasalahannya gitu, baru repot, ya kan? Nah kalau yang nggak paham bilang pasti dia bilang nggak paham, nggak akan coba-coba mencari-cari. Ya udah begini-gini aja Pak, gini-gini aja. Nah itu biasanya kalau orang yang nggak ahli ilmu ya Pak, dia itu biasanya belagak pinter. Tapi kalau ahli ilmu mereka akan mengakui saya nggak paham. Saya paham. Jadi
begitu Pak ya. Jadi dalam hadis Nabi berbunyi ta'allamu al-fara'idha wa 'allimuha fa innahu yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini hadis Ibnu Majah nomor 2710. Nah, ini maknanya apa? Pelajarilah faraid dan ajarkanlah dia. Fa innahu yunsa. Maka sungguhnya itu ilmu faraid akan dilupakan. Artinya apa? Emang Rasul sampaikan yang akan ahli dalam masalah itu nggak banyak. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia adalah yang pertama yang tercabut daripada umatku. Oleh karenanya jangan sampai yang tercabut itu dari kita. Maka kita usahakan kita jangan sampai orang yang tercabut darinya ilmu faraid ini. Karena nanti problematikanya adalah seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kita akan mewariskan makanan-makanan yang haram kepada keluarga kita, sehingga tercabutlah keberkahan hidup. Dan kemudian nauzubillah summa nauzubillah, tentu nanti ada pengadilan di akhirat nanti yang mungkin lebih, yang pastinya lebih adil daripada kehidupan kita di dunia ini. Jadi kami singkat saja 5 hal saja tadi yang menjadi alasan penting bagi kita untuk belajar faraid. Yang pertama adalah kewajiban untuk menuntut ilmu bagi setiap kaum muslimin. Yang kedua adalah perhatian Allah terhadap ilmu faraid. Yang ketiga adalah kematian yang pasti mendatangi setiap kita. Yang keempat adalah menghindari makan makanan yang haram dan menikmati yang halal. Yang kelima adalah bagaimana ilmu ini tidak tercabut dari kita. Jangan sampai ilmu ini tercabut dari kita sehingga kita semua akan bergelimang dalam kesalahan nantinya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan setelah ini insyaallah semua kita bersemangat dan berniat untuk belajar ilmu faraid, untuk belajar ilmu faraid. Dan yang sekarang yang tadi saya sampaikan tadi, ustadz tokoh yang belajar sama saya tersebut, sekarang beliau sudah masuk ke materi yang hampir terakhir, tinggal ujian akhir saja sama saya lagi, ujian akhir. Dan insya Allah kalau ada bapak yang belajar, nanti yang ngajarin dia, bukan saya. Karena saya memang sengaja mencetak orang yang saya ngajar supaya nanti jangan satu aja yang ngajar saya semua lagi ya untuk masalah faraid ini. Jadi saya sudah, dan insya Allah beliau sudah bisa, dan sudah sampai masalah gharibnya sudah lengkap. Dan insya Allah jika ada yang mau belajar, kita insya Allah akan mencoba membagikan waktu untuk mengajari kaum muslimin yang mau belajar faraid ya. Oke. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah-salahnya tentu dari kekurangan kami sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.